Baik, selamat pagi, siang, dan sore kepada dokter dan teman-teman semua. Di sini kami dari SGDA 4 ingin menyampaikan presentasi SP kami yang berjudul Herpes Simplex Encephalitis. Adapun ini merupakan anggota kami. Baik, adapun di sini saya memulai terlebih dahulu terkait dengan bab 1 yaitu latar belakang. Sebelumnya perkenalkan saya Florentina Nadine Wardana dengan 3 digit yang terakhir 097. Adapun encephalitis ini merupakan penyakit yang menyerang parenkim otak dengan terjadinya proses inflamasi atau infeksi. Adapun ada beberapa penyebab dari encephalitis dan salah satunya adalah virus herpes simplex. Virus herpes simplex ini biasanya merupakan virus yang menyebabkan penderitanya itu mengalami luka lecet atau ulkus yang menyakitkan. Biasanya, encephalitis dengan etiologi virus herpes simplex ini akan lebih terlokalisasi pada lobus frontal dan temporal dari otak. Adapun lobus frontal itu penting untuk mengendalikan gerakan, perilaku, memori, emosi, dan proses berpikir dari seseorang. Sedangkan lobus temporal itu berperan dalam fungsi pendengaran dan berbicara. Mengetahui hal ini, herpes simplex encephalitis memiliki dampak yang begitu besar dalam otak, fungsi, dan perkembangannya. Herpes simplex encephalitis ini merupakan kejadian yang cukup jarang, dengan angka kejadian ada pada 1 dari 250.000 sampai 500.000 populasi per tahunnya. Adapun herpes simplex encephalitis merupakan suatu penyakit yang menyerang semua umur dan jenis kelamin, bahkan termasuk neonatus dan pasien dengan kekebalan tubuh yang lemah atau bisa disebut juga dengan immunocompromised. Penyakit ini juga seringkali memiliki akibat yang fatal terhadap pasiennya. Apalagi saat tidak diobati, angka mortalitas dari penyakit ini itu dapat mencapai 70%. Dengan pengetahuan angka-angka tersebut, sudah sepatutnya sebagai masyarakat itu mengetahui hal-hal dasar terkait dengan herpes simplex encephalitis. Hal yang perlu diketahui itu terkait dengan definisi, epidemiologi, etiologi, klasifikasi, patogenesis, gambaran klinis, diagnosis, penata laksanaan, dan prognosis dari penyakit ini. Pengetahuan akan hal-hal tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat terkait penyakit yang jarang muncul ini namun dapat berakibat fatal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya kembali melanjutkan terkait dengan rumusan masalah. Adapun rumusan masalah untuk SP ini adalah apa definisi herpes simplex encephalitis, bagaimana epidemiologi dari herpes simplex encephalitis, bagaimana etiologi dari herpes simplex encephalitis, apa saja klasifikasi dari herpes simplex encephalitis, bagaimana patogenesis dari herpes simplex encephalitis, apa saja gambaran klinis dari herpes simplex encephalitis, bagaimana tata cara penegakan diagnosis herpes simplex encephalitis, bagaimana penata laksanaan herpes simplex encephalitis, dan bagaimana prognosis dari herpes simplex encephalitis. Baik, adapun ini merupakan tujuan dari student project kami, yaitu untuk mengetahui definisi, epidemiologi, etiologi, klasifikasi, patogenesis, gambaran klinis, tata cara penegakan diagnosis, dan penata laksanaan, serta prognosis dari herpes simplex encephalitis. Baik, selanjutnya di sini terkait dengan manfaat. Adapun manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, manfaat yang akan diberikan bagi mahasiswa kedokteran adalah bahwa kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi mengenai herpes simplex encephalitis. Dengan adanya kajian ini, diharapkan pengetahuan mahasiswa kedokteran dapat semakin berkembang dan digunakan untuk kedepannya dengan baik. Kemudian yang kedua, manfaat yang diberikan untuk masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat terkait definisi, epidemiologi, etiologi, klasifikasi, patogenesis, gambaran klinis, tata cara penegakan diagnosis, penata laksanaan, dan prognosis dari herpes simplex encephalitis. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan penyakit ini. Kemudian yang ketiga adalah manfaat yang akan diberikan bagi pemerintah, di mana kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini akan dilanjutkan terkait dengan bab 2 yaitu kajian pustaka.
Baik, mengenai definisi dari herpes simplex encephalitis, sebelumnya perkenalkan saya Syairul Eka Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 129. Herpes simplex encephalitis adalah penyakit subakut atau akut yang dapat dikaitkan dengan disfungsi cerebral global atau vokal yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang termasuk ke dalam tipe 1 atau HSV1 atau tipe 2 atau HSV2. Sebagian besar herpes simplex encephalitis disebabkan oleh HSV1 yang terjadi hampir semua di luar periode neonatal dan merupakan penyebab paling umum dari ensefalitis fatal yang terjadi dalam pola sporadis dan non-musiman di seluruh dunia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan dari rekan saya tadi, perkenalkan saya Anissa Mutiara Nanda dengan NIM 122. Adapun di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari HSV. Jadi untuk HSV1 sendiri merupakan penyebab umum dari ensefalitis sporadis yang mengancam jiwa di seluruh dunia, di mana terdapat sekitar 60 hingga 90% orang dewasa yang terinfeksi. Insidensi di dunia dalam tahunan adalah sekitar 2 hingga 4 per juta penduduk di dunia. Hingga 70% pasien meninggal tanpa pengobatan dan angka kematian dengan pengobatan adalah 30%. Pada populasi dengan penularan seksual, HSV2 memiliki prevalensi yang lebih tinggi pada wanita. Hingga saat ini, data tentang insiden encephalitis herpes simplex di Indonesia masih sangat langka, namun dapat dihitung angka kejadian meninggalnya. Indonesia sendiri memiliki insidensi encephalitis herpes simplex virus yang dilaporkan sebanyak 3 dari 11 pasien meninggal atau setara dengan 27% kasus kematian yang disebabkan oleh encephalitis pada anak. Angka insidensi pada penyakit ini bervariasi tiap negara karena dipengaruhi oleh faktor geografis. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, masuk ke etiologi herpes simplex encephalitis. Sebelumnya, perkenalkan saya Raisa Fatimah Maharani dengan NIM akhir 217. Encephalitis herpes simplex disebabkan oleh virus herpes simplex yang termasuk dalam golongan virus DNA. Berdasarkan serologinya, terdapat dua tipe antigenik, yaitu herpes simplex tipe 1 dan tipe 2. HSF1 umumnya menyebabkan encephalitis herpes simplex pada anak-anak dan orang dewasa. Virus ini juga dapat menyebabkan herpes labialis. Virus strain ini menyebar ke otak melalui ganglion terminal atau area lain dan dapat tetap bersifat laten. Sedangkan HSF2 umumnya menyebabkan infeksi genital dan sering menjadi penyebab ensefalitis pada neonatus yang terinfeksi selama proses persalinan. Pada orang dewasa, HSF2 dapat memicu meningitis aseptik. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, saya Igi Dewi Suputra dengan DKJ Terkilo 37. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari herpes simplex encephalitis. Jadi herpes simplex encephalitis dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe berdasarkan jenis virus yang menyebabkannya. Yang pertama ada herpes simplex encephalitis tipe 1 yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang sering terkait dengan infeksi primer di daerah mulut dan juga wajah yang disebut dengan herpes labialis. Herpes ini bersifat akut dan juga progresif dengan kerusakan otak yang signifikan. Gejalanya adalah perubahan perilaku, kejang, dan juga gangguan memori. Mayoritas infeksinya terjadi pada anak-anak dan juga dewasa muda. Sedangkan yang herpes simplex encephalitis tipe 2 ini merupakan jenis herpes yang lebih jarang terjadi dibandingkan dengan ASE tipe 1 tadi. ASE tipe 2 terkait dengan sistem saraf pusat yang terinfeksi oleh virus herpes simplex tipe 2. HSV tipe 2 ini umumnya terkait dengan infeksi genital sehingga encephalitis terjadi pada neonatus. Transmisi terjadi saat persalinan dari ibu dengan herpes genital aktif sehingga pencegahannya dapat dilakukan dengan manajemen infeksi HSV tipe 2 pada saat ibu selama proses persalinan. Baik, izin melanjutkan tentang patogenesis herpes simplex encephalitis. Perkenalkan saya Anak Agung Robo Sagrafika dengan 3 digit NIM terakhir 238. Berana HSV tipe 1 dan 2 memerlukan kontak dekat dengan individu, di mana infeksi primer dari penyakit ini adalah replikasi virus pada kulit atau mukosa yang menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan yang memiliki manifestasi klinik yang khas yaitu herpes blister. HSV dapat bertahan dalam sistem saraf tepi atau disebut juga fase latensi. Herpes simplex dapat menuju ke sistem saraf pusat dikarenakan proses retrograde transport sel neuron dan juga mengeluarkan sitokin dan faktor inflamasi selama fase infeksi berlangsung. Virus akan terus mengadakan migrasi di sepanjang akson saraf menuju ganglia sensorik terutama pada ganglia nervus 5 cranialis atau trigeminal. HSV ASE akan membuat perubahan pada parenkim otak seperti pada lobus temporalis, pada medial, inferior, hingga ke lobus temporalis lateral.
Di dalam sel nukleus, sel saraf dapat dijumpai eosinophilic intranuclear inclusion body yang merupakan ciri khas dari penyakit encephalitis herpes simplex. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke teman yang bertugas. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfi Aulia Rosma dengan NIM akhir 222. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan mengenai gambaran klinis herpes simplex encephalitis. Encephalitis herpes simplex memiliki gambaran klinis yang mirip dengan encephalitis primer lainnya, di mana pada gejala awal seringkali menyerupai flu, seperti demam, sakit kepala, rasa tidak enak badan, dan muntah. Setelah itu, bisa muncul gejala tambahan seperti perubahan kepribadian, gangguan ingatan, dan perubahan tingkat kesadaran. Penurunan kesadaran ini dapat berkembang menjadi koma dan letargi, disertai dengan adanya pembengkakan dan perdarahan pada satu atau kedua lobus temporal yang dapat menyebabkan koma berat serta gagal napas dalam 24 hingga 72 jam pertama. Pada keadaan koma ini biasanya menunjukkan prognosis yang buruk, di mana pasien yang berada dalam kondisi ini sering meninggal dalam 2 minggu pertama atau sembuh dengan dampak sisa yang berat. Gejala sisa yang paling umum pada pasien yang selamat adalah masalah memori dan perubahan perilaku yang menunjukkan keterlibatan struktur limbik dalam perkembangan penyakit. Sekian, presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ida Aiputu Novana Valivianti dengan 3 digit NIM terakhir 035. Di sini saya akan menjelaskan terkait tata cara penegakan diagnosis herpes simplex encephalitis. Mengingat bahwa manifestasi klinis encephalitis herpes simplex atau EHS yang sangat tidak spesifik, maka diperlukan beberapa pendekatan untuk diagnosis. Untuk mendiagnosis EHS diperlukan riwayat medis dan pemeriksaan fisik yang menyeluruh. Pertama, bisa melakukan anamnesis dengan fundamental 4 dan juga secret 7 terkait dengan kemungkinan penyebab encephalitis, seperti gangguan kekebalan tubuh, obat-obatan imunosupresif, riwayat perjalanan, penurunan berat badan, gejala infeksi seperti demam dan ruam, dan masalah neurologis serta perubahan perilaku. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan fisik dan neurologis secara menyeluruh. Diperlukan juga untuk melakukan tes laboratorium seperti complete blood count yang dapat menunjukkan peningkatan white blood cell dengan limfositosis yang menunjukkan indikasi adanya infeksi. Lalu terkait dengan neuroimaging bisa diawali dengan CT scan, namun ini biasanya kurang sensitif dibandingkan dengan MRI, di mana MRI terbukti lebih sensitif mendeteksi adanya EHS lebih awal dan didapatkan adanya gambaran peningkatan intensitas sinyal pada korteks dan juga substansia alba pada lobus temporal dan lobus frontal. Dan untuk diagnosis pasti dari EHS adalah dengan biopsi otak, namun sudah jarang dilakukan dan digantikan oleh identifikasi cairan cerebrospinal dengan menggunakan PCR. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya mohon izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rista Pratnya dengan 3 digit NIM akhir 006. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai penataan laksanaan herpes simplex encephalitis. Jadi, untuk pengobatan dari herpes simplex encephalitis, pengobatan simptomatik maupun suportif itu sama dengan pengobatan encephalitis yang lain. Perbedaan utamanya adalah pada herpes simplex encephalitis itu dapat memberikan antivirus yang spesifik. Nah, salah satu pengobatan lini pertama untuk herpes simplex encephalitis adalah acyclovir intravena atau IV. Nah, pemberian dari acyclovir IV ini dilakukan dengan dosis 10 mg per kilogram tiap 8 jam dan harus dilanjutkan selama 14-21 hari. Dan dalam pengobatan acyclovir ini pun juga memberikan efek samping, diantaranya seperti gangguan pencernaan, nyeri kepala, ruam kulit, hematuria, dan juga nefropati. Perkenalkan, saya Kadek Pina Yandasari dengan 3 digit NIM terakhir 057. Kali ini saya izin melanjutkan pembahasan terkait prognosis herpes simplex encephalitis. Penyakit herpes simplex encephalitis memiliki prognosis yang bervariasi, berkaitan signifikan dengan kejadian morbiditas dan mortalitas. Prognosis pasien dapat bergantung pada beberapa hal, di antaranya yang pertama terkait dengan usia. Lalu yang kedua, terkait dengan tingkat kesadaran pada awal terapi. Ketiga, terkait dengan penundaan masuk rumah sakit dan terapi acyclovir. Adanya penundaan antara masuk rumah sakit dan penundaan dimulainya terapi acyclovir dalam rentang 3 hari setelah timbul gejala, diketahui dapat memberikan hasil atau prognosis yang buruk dengan manifestasi klinis dominan yang ditemui, yaitu hemiparesis. Serta yang terakhir, prognosis juga dipengaruhi oleh kondisi imun yang dikarenakan oleh angka morbiditas dan mortalitas secara signifikan ditemukan lebih tinggi pada pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh dibandingkan pada pasien yang imunokompeten. Morbiditas yang dapat terjadi terkait prognosis herpes simplex encephalitis meliputi kelainan kognitif dan perilaku, amnesia retrograd atau ketidakmampuan mengenal hal yang telah terjadi di masa lalu atau sebelumnya,
serta dapat terjadi suatu sindrom Kluver-Bucy yang terjadi akibat adanya kerusakan pada lobus temporalis kanan dan kiri, terutama pada bagian hipokampus dan amigdala. Lalu dapat juga terjadi suatu disnomia yang dapat ditemukan pada pasien dengan status mental yang normal, yang berupa kesulitan dalam mengingat kata dan menemukan kata, serta berpotensi terjadi kesulitan dalam hal pembelajaran baru terkait dengan media visual dan verbal. Dalam hal ini, perlu juga diperhatikan adanya suatu penyulit yang berpotensi terjadi selama perawatan, berupa adanya edema otak yang tentunya akan mengancam kehidupan dari pasien. Baik, mungkin sekian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini dilanjutkan dengan bab 3 atau penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Baiklah, perkenalkan nama saya Edo Oksan Personal Menambah dengan TKJ 7. Saya isi melanjutkan presentasi teman saya. Saya membacakan kesimpulan untuk herpes simplex encephalitis adalah penyakit akut atau subakut yang berhubungan dengan disfungsi cerebral vokal atau global yang disebabkan oleh virus simplex yang termasuk dalam tipe 1 HSV1 atau tipe 2 HSV2. HSV1 merupakan penyebab umum dari encephalitis sporadis yang mengancam jiwa di seluruh dunia, di mana dapat didapatkan sekitar 60-90% orang dewasa yang terinfeksi. Encephalitis herpes simplex disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 HSV yang umumnya menyebabkan encephalitis pada anak-anak yang lebih tua atau setelah masa neonatal dan orang dewasa serta merupakan penyebab utama dari encephalitis sporadis di seluruh dunia. Saat ini pengobatan lini pertama encephalitis herpes simplex adalah acyclovir dengan dosis 10 mg per kilogram tiap 8 jam dan harus dilanjutkan selama 14-20 hari. Baiklah, di selanjutnya ada saran, di mana saran dalam penulisan literatur ini adalah diperlukan sumber-sumber yang lebih memadai terkait topik bahasan. Selain itu, keterbatasan penggunaan pengetahuan penulis terhadap topik menyebabkan masih adanya kekurangan terkait materi yang terdapat di dalam literatur ini. Oleh karena itu, penulis berharap agar segera para pembaca memberikan masukan ataupun koreksi pada karya literatur ini, sehingga literatur ini dapat menjadi karya tulis yang lebih baik ke depannya. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, adapun daftar pustaka tadi merupakan bagian terakhir dari presentasi student project dari kami, yaitu SGDA 4. Kami di sini mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kelalaian lainnya. Sekian dan terima kasih.